Kalau Anda lihat pada layar Anda, maka Anda bisa melihat ya apa evaluasi publik terhadap publik DKI Jakarta terhadap penerapan PSBB transisi. Dan ini rasanya layak untuk dijadikan contoh atau dijadikan pelajaran bagi daerah-daerah lain. Kalau Anda lihat pada tabel, mereka yang ada di DKI Jakarta merasa bahwa 16,2% atau nomor satunya itu merasa bahwa kurang tegas atas penerapan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua 9,6% menyatakan kesadaran masyarakat itu masih kurang. 7,1% mengatakan tidak ada sanksi yang keras bagi pelanggar. 4,5% menyatakan perketat peraturan keluar masuk Jakarta. 4,5% menyatakan menutup tempat keramaian, begitu ya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa sebaiknya bantuan untuk yang terdampak COVID-19 itu dimasifkan. Kemudian 3% sosialisasi lebih ditingkatkan. 2,5% melihat ini ada kebijakan yang berbeda antara pusat dan daerah. 2% menyatakan warga saling dukung. 2% menyatakan obat atau vaksin corona agar segera ditemukan dengan cepat, dan seterusnya. Sehingga kesimpulan kita dari survei ini, kita melihat kenapa kok ada 3 sebab utama kenapa penerapan PSBB di suatu wilayah itu bisa gagal, dalam hal ini penerapan di DKI Jakarta. Satu, ada 3 hal ya. Satu, karena kurang tegas atas penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, kesadaran masyarakat yang masih kurang. Yang ketiga, tidak adanya sanksi yang keras bagi pelanggar ya. Nah, intinya sebenarnya kita bisa merangkum satu hal, bahwa PSBB transisi yang diterapkan itu memang PSBB tanpa disiplin. Sehingga apabila PSBB total yang sekarang diterapkan di DKI Jakarta, atau bahkan mungkin bisa terancam diterapkan di provinsi-provinsi lain, apabila itu hanya menjadi kebijakan tanpa penegakan disiplin, maka kita bisa mengatakan angka penderita COVID-19 itu tidak akan turun dan justru akan naik.